Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Bagaimana kabar? Kita harus tetap semangat, sehat-sehat, tetap bersuka cita, dan tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, bila beberapa hari belakangan ini angka terinfeksi COVID-19 sudah semakin menurun, tetapi kita harus tetap waspada, yaitu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa segera hidup normal kembali. Saudaraku, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya di minggu ke-13 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari Injil Markus pasal 7 ayat 17 hingga ayat 23. Saya bacakan untuk kita. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa masalah haram dan masalah halal sangat sering menjadi perbincangan luas di tengah-tengah bangsa kita, termasuk soal vaksin COVID-19. Di kalangan orang Kristen juga sering muncul perdebatan soal apakah makanan itu bisa dimakan atau tidak. Misalnya tentang darah, tentang daging babi, dan lain-lain dan lain-lain. Di nats kita hari ini, serombongan Farisi dan ahli Taurat datang ingin menjebak Tuhan Yesus dengan tuduhan di ayat 1, ayat 2, dan ayat 5. Para murid-murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebenarnya saudaraku, aturan tersebut berlaku pada para musafir yang akan memasuki rumah ibadah. Tetapi Farisi dan ahli Taurat menjadikannya menjadi aturan sehari-hari dan menggunakan itu untuk menuduh Yesus bahwa Yesus sudah melanggarnya, dan dengan demikian mereka akan dapat menangkap Tuhan Yesus. Tetapi apa jawab Yesus? Kita baca di ayat 6, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 13 untuk menunjuk kesalahan mereka, bahwa dengan aturannya tersebut hanya mulut mereka yang ingin memuji Tuhan, tetapi hati mereka sangat jauh dari Tuhan. Dan aturan yang mereka perbuat itu adalah aturan manusia, bukan berasal dari Tuhan. Dengan itu saudaraku, kita dinasehati dalam beribadah, dalam mengikut Tuhan Yesus. Yang terutama dilihat oleh Tuhan Yesus bukanlah hal-hal lahiriah kita, katakanlah seperti nyanyian, musik, atau pemberian persembahan, atau besarnya gedung gereja kita, atau meriahnya ibadah dan perayaan kita. Bukan, tetapi adalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, setelah itu Yesus memanggil orang banyak dan Yesus memberi ajaran baru yang kita baca di ayat 15. Yesus mengatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya.
Tentu ini sebuah ajaran baru yang sangat revolusioner, yang sama sekali belum pernah diajarkan oleh siapapun. Jawaban Yesus inilah menjadi ajaran yang sangat jelas tentang apa yang sering dipertentangkan di tengah-tengah negara kita, tentang makanan, tentang vaksin COVID-19 ini, tentang halal dan tentang haram. Inilah pedoman kita juga tentang makanan halal atau haram, supaya jangan ada orang-orang Kristen yang ragu-ragu tentang itu. Saudaraku, para sahabat Tuhan Yesus, pada zaman itu dan hampir sama dengan pemahaman saudara-saudara beragama lain di Indonesia ini, orang Yahudi memahami bahwa yang menajiskan mereka adalah yang datang dari luar diri mereka. Karena itulah mereka membuat begitu banyak hukum tentang mencuci tangan, dan saking banyaknya sampai mereka sendiri bingung bagaimana menjaga agar mereka tidak menjadi najis. Lalu sekarang Yesus memberi ajaran yang sebenarnya yang menjadi pegangan bagi kita. Yesus mengatakan bahwa bukanlah yang masuk ke dalam tubuh itu yang membuat kita najis. Mengapa? Kita baca penjelasan Yesus di ayat 18 hingga 19, sama dengan yang kita lakukan setiap hari. Kita memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut, lalu mengunyahnya, lalu menelannya, kemudian perut kita mencernanya, dan beberapa jam kemudian itu akan keluar di jamban atau di toilet, bukan? Apa yang masuk pasti akan keluar. Dari itu semua Yesus mengajarkan bahwa semua yang masuk ke dalam tubuh kita tidak pernah membuat kita menjadi najis. Sebab itulah di ayat 19 Markus membuat kesimpulan. Dengan demikian ia, yaitu Yesus, menyatakan semua makanan halal. Saudaraku, tidak ada makanan manapun yang najis atau haram. Hal ini diperjelas oleh pengalaman Petrus seperti yang bisa kita baca di Kisah Rasul pasal 10 ayat 9 hingga ayat 16, di mana Tuhan menyuruh Petrus memakan makanan yang menurut agama Yahudi adalah najis. Dan Petrus memakannya karena Tuhan sendiri yang mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram di ayat 15-nya. Dan di Roma pasal 14 ayat 14 dan 17 dikatakan, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu itu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu sejatinya tidak ada makanan yang haram. Namun kita bisa memantangkan sesuatu makanan, tetapi itu bukan karena makanan tersebut najis dari dirinya, tetapi mungkin karena faktor kesehatan dan faktor-faktor yang lain. Misalnya kita tidak merokok, tidak meminum alkohol, tidak memakan lemak babi terlampau banyak, bukan karena dianggap najis, tetapi karena kita tahu itu bisa merusak kesehatan kita. Lalu berikutnya, apa yang membuat kita menjadi najis? Apa sebenarnya yang membuat kita menjadi najis? Mari kita dengar apa yang dikatakan Yesus di ayat 20. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Yang membuat kita menjadi najis bukan apa yang masuk dari luar ke dalam diri kita, melainkan apa yang ada di dalam kita. Apa yang ada di dalam kita, di dalam mana? Di ayat 21 Yesus mengatakan yang ada di hati kita. Ternyata yang menajiskan kita, yang bisa membuat kita menjadi najis adalah hati kita. Mengapa hati ini? Menurut Alkitab, hati ini adalah pusat intelek, pusat perasaan, dan pusat kehendak manusia.
Hati ini merupakan pusat dari kepribadian manusia yang menentukan keseluruhan tindakannya, baik tindakan yang aktif maupun tindakan yang pasif. Sehingga bila hati ini rusak, itu ibarat mata air yang sudah tercemar, yang sudah terpolusi, yang sudah beracun, maka dia akan terus mengalirkan air yang beracun. Demikian bila hati kita sudah rusak, maka hati itu akan menjadi sumber kenajisan. Hati yang kotor, hati yang rusak, hati yang najis itu akan merusak, akan menajiskan semua pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Seperti yang dikatakan Yesus di ayat 21b sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dengan demikian saudaraku, dapat kita pastikan hal-hal buruk yang terjadi di sekitar kita tidak akan pernah membuat kita najis. Bila kita berteman dengan orang-orang yang dianggap jahat, seperti misalnya pelacur, pemabuk, pecandu narkotika, atau kita bergaul dengan para penjahat, itu tidak akan membuat kita menjadi najis. Yang membuat kita menjadi najis adalah bila perbuatan-perbuatan mereka ada juga di dalam hati kita. Karena itulah saudaraku, Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita. Hafal ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itulah bila hati kita dipenuhi hal najis, hal kotor, maka semua yang kita lakukan adalah hal yang kotor. Walaupun mungkin kita tutup-tutupi dengan perbuatan baik, kita hiasi dengan hal-hal yang baik. Seperti yang dikatakan di epistel kita minggu yang lalu. Hal-hal seperti itu adalah kemunafikan. Karena itu saudaraku, bila kita ingin mengubah perilaku kita, lalu kita mencoba sekuat tenaga berperilaku sebaik mungkin, pasti saudaraku itu tidak akan berhasil. Karena selama hati kita masih kotor, maka perbuatan dosa akan selalu datang. Kalau kita bisa mengolesnya, mempolesnya dengan hal-hal baik, itu hanyalah di kulit luar. Mengapa? Karena sumbernya masih kotor. Maka yang keluar dari sana, yaitu perasaan, pikiran, perbuatan, semuanya itu pastilah kotor. Saudaraku, sering sekali kita tidak menyadari bahwa hati inilah pusat dari cara kita hidup. Padahal kita bersikap baik atau bersikap jahat, bersikap jujur atau menipu, bersikap tulus atau munafik, atau cara kita memandang, cara kita menyikapi, cara kita memutuskan sesuatu, dan juga sikap kita dalam bermasyarakat dan reaksi kita menghadapi segala situasi, semuanya itu bergantung dari bagaimana kondisi hati kita saat itu. Karena itulah yang seharusnya dan yang terutama kita selesaikan bukanlah gejalanya, tetapi sumbernya, yaitu hati. Karena itulah Yesus mengajak kita untuk selalu masuk ke kedalaman hati kita. Kita masuk ke dalam hati nurani kita. Kita masuk ke dalam batin yang terdalam kita. Itu yang dikatakan Yesus di Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena itu yang harus kita perhatikan bukan kulit luarnya, adalah hati yang baru. Hati yang murni, hati yang mau diubahkan. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar hati kita tetap bersih? Bagaimanakah caranya agar hati kita tetap bersih? Memang di perikop ini tidak ada jawabannya. Tetapi cara yang terutama adalah siapakah yang bertahta di dalam hati kita setiap saat. Bila kita menjadikan Tuhan Yesus menjadi Raja yang bertahta berkuasa di dalam hati kita, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hati kita akan menghasilkan buah roh seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 dan 23, dan buah-buah daging akan tersingkir. Karena itu saudaraku, hati inilah yang harus diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk dikendalikan oleh Roh Kudus seperti diperintahkan Tuhan di Amsal 23 ayat 26. Tuhan mengatakan, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku." Inilah yang disebut pembaharuan. Pembaharuan. Yaitu ketika hati kita serahkan sepenuhnya untuk diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga dari sana akan timbul pikiran yang selalu takut akan Tuhan, akan muncul hati yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang akan terus-menerus memancarkan kasih yang tulus dan kasih yang murni, yang akan mengeluarkan perkataan yang memuliakan Tuhan dan yang menyemangati sesama kita. Hati seperti itulah yang harus terus kita jaga. Seperti yang telah saya bacakan tadi di firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan hati itu harus kita jaga dengan segala kewaspadaan. Apa artinya? Waspada itu berarti selalu berjaga-jaga, tidak lengah sebentar pun. Ibarat tentara yang sedang bertempur, dia harus tetap waspada agar dia tidak menjadi korban, tidak tertembak oleh musuhnya. Itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 8, dikatakan, "Hendaklah kalian waspada dan siap siaga. Sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya." Waspadai hatimu. Jaga hatimu dengan waspada supaya jangan sempat iblis masuk ke sana. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, memang benar menjaga hati itu sangatlah sulit. Karena kita bisa selalu subjektif, mengira bahwa hati kita ini baik-baik saja, padahal di sana sudah bersarang hal-hal yang mengotori hidup kita. Karena itu sama seperti tubuh kita ini yang perlu terus-menerus dilakukan check up, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan, demikian juga hati kita setiap saat harus di-check up, harus ada pemeriksaan. Apakah hati kita itu masih bersih? Setiap hari kita harus melakukan pemeriksaan rohani, pemeriksaan hati kita. Untuk itu kita perlu belajar dari Daud. Daud ini selalu terbuka di hadapan Tuhan. Dia selalu siap untuk ditegur, siap dikoreksi bila isi hatinya mulai tidak benar. Itu kita baca di Mazmur 139 ayat 23 hingga 24, di mana Daud mengatakan, "Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Di buku detai di dok, "O Tuhan, sulikit maau." Bila kita tidak sanggup jujur menilai diri kita,
Itu yang sering terjadi, kita sering subjektif. Tetapi bila kita tidak jujur menilai diri kita, kita tidak sanggup objektif, maka ada yang bisa, yang pasti sanggup untuk menilai diri kita. Siapakah itu? Yaitu Allah. Itu dikatakan Allah di Yeremia pasal 17 ayat 10. Di sana Tuhan berkata, "Aku Tuhan menyelidiki hati, batin manusia kuuji." Tuhan mau dan sanggup menguji dan juga membersihkan hati kita. Karena itulah kita harus terus memohon setiap hari memohon kepada Tuhan. Seperti yang dimohonkan Daud di Mazmur 51 ayat 12. "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Bila kita bersedia memberi hati kita setiap saat diselidiki, dikoreksi, dan dibersihkan oleh Tuhan, pasti Tuhan mau, pasti Tuhan sanggup membersihkan dan menguduskannya. Itulah check up rohani. Itulah pemeriksaan hati. Karena itu saudaraku, hari ini Tuhan menyapa kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, agar tetap dikuasai Tuhan Yesus, agar tetap dikendalikan oleh Roh Allah, sehingga hati kita tidak menajiskan, tetapi akan menguduskan seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa mengingatkan kami hari ini, agar kami senantiasa menjaga dan menyerahkan hati kami dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga tidak membuat kami menjadi najis, tetapi membuat kami tetap kudus di hadapan-Mu. Karena itu meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan, agar dapat kami lakukan. Ya Tuhan Allah kami tidak menjemu-jemu memohon dengan segala kerendahan hati. Segeralah buang, jauhkanlah virus COVID-19 ini dari antara kami. Dan ajarlah kami memahami bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sehingga apapun yang terjadi atas kami sebagai akibat dari pandemi ini, kami yakin bahwa Tuhan pasti menguatkan, pasti menopang kami untuk memenangkannya. Karena itu Tuhan berkatilah usaha vaksinasi, agar segera terbentuk kekebalan kelompok. Dan berilah hati yang semakin taat bagi seluruh penduduk negeri ini untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami bisa memutus penyebaran virus ini. Segeralah ya Tuhan berikan obat yang manjur dan yang murah untuk mematikan virus ini bila menginfeksi kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami terus memohon, sembuhkanlah mereka yang sakit, terutama yang terpapar oleh virus ini. Biarlah mereka tetap tenang, tetap semangat. Jangan biarkan mereka ketakutan. Berkatilah semua para medis dan relawan yang merawat mereka. Berkatilah semua usaha pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dan sosial yang dilakukan semua pihak. Sehingga semua orang bisa kembali memperoleh pendapatan yang layak. Semua anak-anak kami bisa bersekolah tatap muka. Dan kami semuanya bisa hidup seperti sedia kala. Ya Tuhan, tolong lawatlah bangsa kami ini. Gagalkanlah segala rencana jahat dari orang-orang atau kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan, yang ingin mempolitisasi, yang ingin menjatuhkan pemerintahan kami yang sah, dan yang ingin memperkeruh suasana. Tetapi hendaklah Roh Kudus-Mu menguasai hati seluruh rakyat bangsa ini, agar kami semakin solid, mau bahu-membahu untuk memberikan kontribusi terbaik kami untuk segera memulihkan keadaan ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.